Ada yang namanya uzlah, menyendiri, berkholwat, berduaan dengan Allah. Masya Allah, tabarakallah. La haula wala quwata illa billah ya bunda-bunda sayang. Sahabat muslim semua, let's talk your heart. Tanyakan kepada hati kita. Saat kita akan melaksanakan kehidupan ini, saat kita akan beraktivitas, apakah betul apa yang kita lakukan ini karena Allah? Karena jika niatnya bukan karena Allah, akan ada tanda-tandanya. Marah-marah yang meledak, kecewa, bersedih, itu yang akan kita dapatkan ketika niat kita bukan karena Allah. Atau ustazah, bagaimana caranya saya supaya bisa melaksanakan kehidupan ini karena Allah? Caranya adalah, kalau kata para ulama ahli tasawuf, ada yang namanya uzlah, menyendiri, berkholwat, berduaan dengan Allah. Jadi sebelum kita beraktivitas, lakukanlah uzlah atau menjadi berkholwat dengan Allah. Caranya adalah, pertama, ambil air wudu. Setelah ambil air wudu, hamparkan sajadah, beristighfar terlebih dahulu. Kalau supaya kita rileks, supaya kita khusyuk, tarik nafasnya dulu, baru beristighfar. Setelah beristighfar, berdoa. Ya Allah, aku bermohon kepadamu agar aku melaksanakan kehidupan ini adalah semata-mata untuk berkhidmat kepadamu ya Allah. Itu salah satu cara agar kita melaksanakan kehidupan ini adalah semata-mata karena Allah. Ketika semuanya karena Allah, tidak akan ada yang namanya marah-marah lagi. Karena kita sudah sadar bahwa segala apapun yang terjadi di alam semesta ini merupakan atas kekuasaan dan kehendak Allah. Khairihi, yang baik, wa syarihi, maupun yang buruk. Bunda-bunda solihah, sahabat muslimah semua, sekarang kita akan masuk sesi hipnoterapi, tapi dalam mengikat rasa harap kita kepada Allah untuk menguatkan keimanan kita kepada Allah. Abaikan suara di luar sana kecuali suaranya Ustazah Hana. Kalau misalkan nggak bisa fokus buka mata, boleh tutup mata ya. Dengarkan baik-baik Ustazah Hana. Tarik napasnya solihah. Rasakan relaksasinya dari mulai kepala kita, leher kita, pundak kita, merasakan relaksasi yang sangat luar biasa. Rasanya nyaman banget. Setiap tarikan napas mendatangkan kenyamanan dalam tubuh kita. Setiap tarikan napas mendatangkan kedamaian dalam hati kita. Kita belum pernah merasakan kedamaian seperti ini. Kalau bunda-bunda sayang punya tempat kenyamanan, di Mekah misalnya, di Madinah, atau di taman bunga, boleh dihadirkan tempat kenyamanannya solihah. Semeliwir anginnya, kehangatannya, kedamaiannya, Masya Allah. Rasanya betul-betul nyaman. Kalau sudah dihadirkan, boleh anggukan kepalanya. Tenang ya, damai ya. Itu adalah tempat kenyamanan kita. Solihah, dengarkan baik-baik Ustazah Hana. Dalam menjalani kehidupan ini, kita perlu meniatkan semuanya karena Allah. Ya, Ustazah Hana tahu, ketika kita melaksanakan kehidupan ini, ada kalanya kita kecewa. Ada kalanya kita bersedih. Ada kalanya kita marah kepada suaminya, anaknya, atau siapapun yang bermasalah dengan kita. Tapi hari ini, kita sedang belajar untuk memaafkan semua itu kan? Hari ini kita sedang belajar. Hari ini kita sedang memperbaiki diri kita.
pada hati kita. Kalau aku marah, kalau aku terlalu kecewa, kalau aku terlalu bersedih, apakah Allah ridho terhadap apa yang aku lakukan? Wa tazawwadu, dan berbekallah. Fa inna khairaz zadi taqwa. Karena sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah wahai orang-orang yang memiliki akal sehat. Kita punya akal sehat, solihah. Kalau kita mau marah, apakah Allah ridho ketika kita marah-marah? Ketika kita terlalu kecewa, masuk kepada nafsu lawamah, terlalu menyalahkan diri sendiri. Kenapa aku seperti ini? Menyalahkan diri sendiri, berputus asa. Hari ini kita sedang belajar untuk memperbaiki hal tersebut. Ya Allah, aku gak apa-apa. Lihatkan dalam hatinya solihah. Ya Allah, aku terima segala apapun yang telah Engkau tetapkan untukku. Karena aku tahu, segala apapun yang telah Engkau tetapkan untukku ada hikmah baik di baliknya. Dan semua akan baik-baik saja. Aku memaafkan semua orang yang telah berbuat hal yang tidak baik kepadaku, ya Allah. Aku maafkannya. Karena memaafkan adalah akhlak terpuji Rasulullah SAW. Memaafkan adalah untuk kebaikan diri kita sendiri. Memaafkan adalah akhlak terpuji Rasulullah SAW. Memaafkan adalah tanpa syarat. Memaafkan adalah mengingat tanpa emosi. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, dan aku tidak pernah kecewa ketika aku berharap kepada Allah. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, dan aku tidak pernah kecewa ketika aku berdoa kepada Allah. Ud'uni astajib lakum, berdoalah engkau kepada Allah, maka Allah akan memperkenankan doa. Sahabat muslimah solihah, silahkan sampaikan apapun yang ingin disampaikan kepada Allah. Boleh menengadah tangannya solihah. Sampaikan apapun yang ingin disampaikan kepada Allah. Kalau punya masalah, lari sama Allah. Siapa pemilik langit dan bumi ini adalah Allah. Siapa pemilik jiwa kita adalah Allah. Maka Allah yang mampu menyelesaikan permasalahan hidup kita. Allah yang mampu melapangkan hati kita. Allah yang mampu melembutkan hati kita. Mintalah apapun yang ingin disampaikan kepada Allah. Allah adalah pemilik apa yang ada di langit dan di bumi. Ustazah Hana akan berikan waktu kepada Bunda Solihah untuk berdoa kepada Allah. Silahkan sampaikan apapun yang ingin disampaikan kepada Allah. Boleh dipeluk diri kitanya solihah. Ucap ulang apa yang Ustazah Hana sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Diriku, maafkan aku. Aku terlalu memikirkan sesuatu yang tidak seharusnya aku pikirkan. Aku terlalu memikirkan sesuatu yang membuat aku terjatuh. Maafkan aku diriku. Diriku, terima kasih. Karena sejauh ini kamu hebat. Sejauh ini kamu sudah melakukan hal yang sangat luar biasa. Hari ini kamu sudah berjuang untuk semakin taat kepada Allah. Kalau kamu berbuat baik kepada seseorang,
namun tidak dibalas kebaikan, itu bukan salah kamu. Karena kamu sudah melakukan sebuah kemuliaan. Terima kasih ya diriku. Kita sama-sama untuk semakin taat kepada Allah, semakin mencintai Allah, semakin ikhlas dalam menjalankan hidup. Tarik napasnya Solihah. Keluarkan masalah-masalahnya, semakin tenang, semakin rileks, semakin damai. Tarik napas lagi Solihah. Tenang, rileks, damai, lapang hatinya. Dengarkan baik-baik Ustazah Hana. Mulai hari ini dan seterusnya, apapun situasi dan kondisinya, aku gak apa-apa ya Allah. Karena aku tahu, segala apapun yang telah Engkau tetapkan untukku, ada hikmah baik di baliknya. Dan semuanya akan baik-baik saja. Ucapkan, la haula wa la quwwata illa billah. Boleh dibuka matanya Solihah? Oke. Baik Bunda Solihah, Masya Allah, Tabarakallah. Semoga Allah selalu lapangkan hati kita ya. Sebelum kita melanjutkan, apakah ada di antara bunda-bunda yang mau ditanyakan? Solihah, silakan. Oh iya, silakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustazah, perkenalkan nama saya Fani. Saya ingin bertanya apa tugas dan bakti seorang anak perempuan yang sudah menikah dan ikut suaminya terhadap kepada kedua orang tuanya. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bakti kita sebagai seorang anak ketika kita sudah menikah, seorang istri, bagaimana terhadap orang tua kita? Tetap berbuat baik kepada mereka. Kalau misalkannya orang tua kita dalam keadaan lemah, maksudnya adalah tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, maka harus bagi kita sebagai seorang anak memberikan nafkah kepada orang tua. Nafkahnya seorang anak kepada orang tua adalah sunnah. Maka kalau misalkannya kita punya rezeki memberikan kebahagiaan untuk orang tua kita, itu bagus sekali Bunda. Sangat-sangat bagus. Jadi kita bisa melakukan hal tersebut untuk memuliakan orang tua kita, memberikan kebahagiaan untuk orang tua kita. Kita kan semuanya istri ini istri ya. Istri-istri. Maka seorang istri itu memberikan sebuah kebahagiaan untuk orang tuanya adalah sebuah kesunahan dan sebuah kemuliaan yang sangat Rasulullah juga menyarankan seperti itu. Begitu. La haula wala quwwata illa billah ya Bunda. Seperti itu ya. Semoga Allah tolong kita. Ada lagi bunda-bunda Solihah? Oh iya, silakan Solihah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Mohon bertanya, saya Wati dari Bogor ingin bertanya, bagaimana cara kita menangkap kepekaan hati dalam petunjuk Allah? Oke Solihah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang sangat dimaksum, yang tidak akan pernah melakukan dosa-dosa, masih melakukan permohonan kepada Allah, berdoa kepada Allah agar diberikan taufik dan hidayahnya. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk. Apalagi kita sebagai manusia biasa, maka seharusnya kita pun memohon petunjuk kepada Allah. Dalam sholat kan kita sering memohon petunjuk kan? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk. Berikanlah aku petunjuk di dalam surat Al-Fatihah. Kalau misalkannya dalam hal doa pun gak apa-apa, kita amalkan ketika setelah sholat fardu, setelah sholat tahajud, setelah sholat duha, memohon petunjuk kepada Allah. Ya Allah, bimbing aku dalam melaksanakan kehidupan ini, agar aku melaksanakan kehidupan ini adalah semata-mata untuk berkhidmat kepadamu ya Allah. Ketika kita bermohon petunjuk selalu kepada Allah, insya Allah akan Allah bimbing dalam arah hidupnya. Bunda datang ke majelis ilmu, mendapatkan sebuah petunjuk-petunjuk.
Dan harus kita amalkan ilmu-ilmu tersebut. Jangan sampai kita menjadi seorang ahli majlis, kita mendapatkan ilmu-ilmu tapi kita tidak mengamalkan ilmu-ilmu tersebut. Kita udah tahu marah itu adalah merupakan suatu perbuatan maksiat, tapi masih melakukan marah-marah. Kita sudah tahu bahwa gibah itu tidak boleh, tapi masih melakukan gibah. Kita sudah tahu bahwa membentak suami adalah merupakan sebuah perbuatan dosa, tapi melakukannya. Karena hari ini kita sedang belajar, hari ini kita sedang menuntut ilmu, dan kita mendapatkan ilmu-ilmu itu, oh iya, aku harus amalkan ilmu ini. Itulah yang dinamakan petunjuk. Dan dinamakan dengan ilmu yang bermanfaat dan berkah. Kalau berkah itu apa? Ziyadatul khair, bertambahnya suatu kebaikan. Karena kita mengamalkan ilmu itu. Dan ketika kita sudah mengamalkan ilmu itu, kita bisa share kepada orang lain. Kita bisa berbagi ilmu yang telah kita ketahui. Jadi cara untuk mendapatkan sebuah petunjuk atau hidayah dari Allah itu seperti itu ya bunda sayang. Ketika kita menuntut ilmu, kita amalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Itulah yang dinamakan dengan ilmu yang bermanfaat dan berkah. Gitu ya bunda Solihah. Oke, ada pertanyaan lagi Solihah? Satu pertanyaan lagi? Ada? Boleh Solihah. Oh iya. Assalamualaikum Ustazah, Ya. saya dengan Ei dari Majelis Al-Khansa Bogor. Izin nasihatnya Ustazah, mohon nasihatnya. Ketika kita ingin memperbaiki akhlak, mengikuti akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita harus mulai dari mana dulu Ustazah? Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memperbaiki akhlak kita, maka diawali dengan memperbaiki sholat kita. Karena sholat adalah cerminan daripada akhlak kita. Semakin bagus spiritual kita dengan Allah, semakin bagus hubungan kita dengan Allah, maka akan terlihat daripada akhlaknya yang mulia. Diawali dari memperbaiki wudunya. Wudu yang baik akan membuahkan sholat yang baik. Sholat yang baik akan membuahkan akhlak kita yang baik. Pelan-pelan, jangan sampai ketika kita sholat itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, cepat gitu bacaannya. Tapi dihayati, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang diawali adalah pertama, perbaiki wudu. Lalu yang keduanya adalah perbaiki sholatnya. Dihadirkan hatinya ketika kita sholat. Jadi ketika kita supaya khusyuk dalam sholat itu, Ustazah Hana akan berikan anchor, atau anchor itu adalah jangkar kalau dalam bahasa hipnoterapi itu, dipegang urat nadinya supaya kita khusyuk, dipegang urat nadinya. Allah lebih dekat dengan urat nadi kita. Allah selalu melihat apapun yang aku lakukan. Allah selalu melihat apapun yang kita kerjakan. Maka aku persembahkannya terbaikku di hadapan Allah dalam sholatku. Sholat adalah interaksi kita yang intens dengan Allah. Maka ketika kita sholat, pahami akan bacaan sholat kita. Atau Ustazah, saya belum paham akan bacaan sholat saya. Kalau belum paham, berimprovisasi dalam hati. Seolah-olah kita berinteraksi dengan Allah. Ya Allah, terima kasih atas nikmat yang telah Engkau curahkan kepadaku. Tolong ampuni aku ya Allah, jadikanlah aku wanita sholihah dan berakhlakul karimah. Jadi intinya ketika kita sholat, kita ngobrol sama Allah, karena sholat adalah interaksi kita yang intens dengan Allah. Begitu ya sholihah ya. Wallahu a'lam bishawab.